Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, sahabat KUA dimanapun berada, jumpa lagi di Ruang Cakap Bincang-bincang santai pada hari ini. Dimana lagi kalau bukan di Ruang Cakap Moderasi dan Ekoteologi pada kantor KUA Kecamatan Karangasem. Di sebelah saya sudah hadir seorang Ustazah, yaitu Ustazah Wardah, di mana beliau hari ini akan memberikan paparannya tentang suatu tema atau topik bahasan yang begitu erat kaitannya dengan ibadah puasa Ramadan, yaitu tentang tarawih. Oke, saya perkenalkan dulu, Ustazah Wardah ini juga adalah seorang PLO pada kantor KUA Kecamatan Karangasem, ya Ustazah Wardah ya, di mana beliau juga adalah merupakan salah seorang penggiat di dalam majelis taklim. Beliau kerap memberikan binaannya di bidang olah vokal, kemudian di bidang pukulan rebana, sehingga majelis-majelis yang beliau kunjungi alhamdulillah di bidang seni bisa teratasi nih. Jadi mudah-mudahan di MTQ nanti semua majelis sudah top qasidahnya. Amin. Assalamualaikum Ustazah Wardah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini dan puasanya baik Ustazah Wardah? Alhamdulillah, sehat, tetap semangat. Baik nih, kita tadi udah menyampaikan kepada pemirsa bahwa hari ini kita akan membahas suatu topik bahasan yang begitu indah, yang erat kaitannya dengan bulan Ramadan, apalagi kalau bukan masalah sholat taraweh. Nah, kita mau bertanya nih Ustazah Wardah nih, kira-kira bisa ya dijelaskan ya, apa sih pengertian daripada sholat taraweh itu sendiri, atau maksudnya begitu bisa dijelaskan? Silahkan Ustazah Wardah. Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, langsung saja di sini kita akan membahas tentang sholat tarawih. Nah, namun sebelumnya kita akan membahas tentang apa sih sholat tarawih itu sendiri. Ya, apa yang dimaksud dengan sholat tarawih? Sholat tarawih. Sholat tarawih yaitu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Di mana tarawih itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tarwihah. Tarwihah. Ya, di mana tarwihah itu artinya adalah beristirahat. Beristirahat. Ya, istirahat, karena pada zaman dahulu, pada zaman sahabat itu, karena panjangnya bacaan sholat itu, maka 2 rakaat salam istirahat. Istirahat. Ya, 2 rakaat salam istirahat. Makanya sholat tarawih ini bisa dibilang sholat sunnah yang santai, karena ada istirahatnya begitu. Karena saking lamanya para sahabat dulu itu sholat itu, sampai-sampai kaki mereka tuh bengkak karena darahnya saking turun. lamanya. Saking lamanya bacaan ayat sholat. Maka itu di sana ada jeda atau istirahatnya. Istirahatnya. Ya, kira-kira seperti itulah pengertian sedikit dari sholat tarawih itu sendiri. Dilaksanakannya sholat tarawih itu selesai sholat isya. Selesai sholat isya. Ya, sebelum sholat witir. Sebelum sholat isya tentunya ya. Jadi adanya sholat tarawih ini tentunya hanya ada di bulan Ramadan. Jadi di mana ada Ramadan pasti ada tarawih, di mana ada tarawih pasti bulan Ramadan itu sudah tiba, begitu Mbak Wardah ya. Ya, seperti itu. Oke, tadi udah dijelaskan tentang pengertian daripada sholat tarawih itu sendiri. Sekarang kira-kira nih, apa sih sejarahnya ya yang bisa diceritakan tentang sholat tarawih tersebut, baik di zaman Rasulullah maupun di zaman para sahabat nih? Ya, di sini ya pertanyaan kedua ini bagus nih. Di sini kita akan sedikit mengulik mungkin ya secara ringkas saja, tidak terlalu panjang lebar, tentang sejarah atau asal muasal dari sholat tarawih ini sendiri. Sekarang kita membahas tentang pada zaman Rasulullah SAW, yang dimana pada saat itu selesai sholat isya berjamaah, para sahabat akan pulang ke rumah masing-masing. Namun dilihat Rasulullah di sana tidak langsung pulang. Rasulullah kembali berdiri dan melakukan sholat sunnah. Nah, kemudian para sahabat ini memperhatikan Rasulullah, dan kemudian para sahabat pun mengikuti Rasulullah sholat sunnah. Ya. Dan setelah para sahabat memperhatikan Rasulullah sholat sunnah tarawih ini di malam-malam ganjil. Nah, pada saat itu Rasulullah mengambil malam ke-25,
ke-27. 27. Iya. Dan kemudian pada saat itu para sahabat telah memperhatikan hari-hari yang diambil oleh Rasulullah Berarti untuk sholat tarawih. tidak tidak semua malam ya, artinya malam 27 yang dikerjakan Ya, Rasulullah tidak ya, semua malam awal-awal itu berarti. Ramadan itu awal-awal Nabi Muhammad SAW melaksanakan puasa Ramadan. Melaksanakannya. Ya. Nah, kemudian di sini terus malam ke-29 itu. Nah, sekarang kaum muslimin di sana itu atau para sahabat itu berbondong-bondong menunggu Rasulullah SAW untuk sholat berjamaah tarawih di masjid. Nah, tetapi sampai waktu subuh ternyata Rasulullah tidak hadir. Tidak hadir. Tidak hadir. Jadi bertanya para sahabat, kemanakah Rasulullah? Iya, misalnya. Terus akhirnya setelah pagi ditemuilah Rasulullah SAW oleh para sahabat dan langsung bertanya di sana, Rasulullah, kenapa engkau tidak hadir tadi malam? Padahal kami sudah di sini menunggu. Sudah menunggu para sahabat-sahabat yang untuk sholat berjamaah tarawih. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, apabila aku laksanakan setiap malam itu takutnya, khawatirnya nanti diwajibkan untuk umat. Ya, makanya karena mana tarawih itu adalah santai ya, ada istirahatnya. Jadi secara tidak langsung begitu ya, Rasulullah mungkin memberikan contoh kepada jamaah lah itu para sahabat bahwa agar beda ya antara yang wajib dengan yang sunnah, karena salat tarawih ini kan sunnah. Jadi sekali waktu Rasulullah sengaja tidak hadir agar jangan dikira terus menerus itu nanti dihukum wajib begitu ya. Iya. Gitu. Makanya ini kan salat sunnah. Sunnah. Kemudian pada zaman Abu Bakar sekarang setelah wafat Rasulullah, tadi di zaman Rasulullah, ya, Khalifah Abu Bakar dilanjutkan. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, salat tarawih ini dilanjutkan, tetapi tidak ada perubahan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini tetap dilaksanakan seperti pada zaman Rasulullah. Nah, di sana, tadi ya, Rasulullah itu menganjurkan para sahabat itu sholat tarawih itu boleh individu atau sendiri-sendiri. Dan kalau seandainya pun sholat tarawih sholat sunnah tarawih itu dilaksanakan secara kelompok-kelompok kecil juga boleh. Juga boleh. Nah, di dalam kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini juga diterapkan seperti itu, tidak ada perubahan. Jadi berkelompok boleh, dikerjakan sendiri-sendiri pun boleh. Ya, kelompok besar juga itu boleh. tanpa imam yang tetap ya. Ada berganti-ganti berarti ya. Kemudian, sekarang pada zaman Umar bin Khattab, nah disinilah baru ada perubahan sedikit pada sholat berjamaah tarawih ini. Di sana dikumpulkan semua para imam. Nah, di sana rapat lah istilahnya kalau sekarang. Di sana Abu Bakar menunjuk yaitu imam pada saat itu Ka'ab, ya. Ubay bin Ka'ab. Ya, untuk menjadi imam tarawih untuk kaum muslimin sholat berjamaah tarawih. Begitu. Jadi ide yang sangat bagus sekali tentunya ya, bisa mengumpulkan dengan ditunjuknya imam jadi pada sholat tarawih tersebut. Ya, di sini istirahat. Tadi kan tarawih itu istirahat ya. Istirahat. Nah, masih di sini Umar bin Khattab masih memakai dua rakaat salam istirahat. Ya, istirahat. 2 rakaat salam istirahat. Di sana masih istirahatnya 10 kali. Yang 20 rakaat itu istirahatnya 10 kali. Iya. Itu belum ditambah witir, Bu ya. Ini berarti memang saking panjang-panjangnya bacaan itu ya. Iya. Mungkin satu surah itu ya sampai Masya Allah. Lanjut. Nah, kemudian adapun sekarang kita pindah ke masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib tetap menerapkan sholat berjamaah dengan imam yang tetap. Akan tetapi kalau pada saat Sayyidina Ali ini istirahatnya yang berbeda. Jeda istirahatnya. Istirahat kalau di sini berbeda. 4 rakaat baru istirahat. Ya, jadi rakaat. ada 5 kali istirahat jadinya 5 kali. Seperti itu. Itu berarti 20 rakaat nggih. Ya, 20 rakaat tanpa witir. Ya, itu belum witir, Bu ya. Ya, berarti dan kemudian di sini adapun pada masa
Umar bin Abdul Aziz. Berarti ini setelah dari khalifah-khalifah tersebut, dari Ya. Abu Bakar, Umar, kemudian Ali, Ya. itu sekarang pindah ke Ya, ada kepemimpinan pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Ya, di sini Umar bin Abdul Aziz. Kan di sana pada saat tarawih itu, Bu, ya, kalau penduduk Mekah itu pada saat istirahat tarawih itu mereka melakukan wukuf 7 kali di Ka'bah. Jadi jedanya itu, Iya. istirahatnya itu dipakai untuk wukuf. Iya. Khusus yang di Mekah bisa Iya. wukuf sekitar Karena Ka'bah. mereka langsung ada Ka'bah di Ada sana Ka'bah. Mekah. Iya. Setelah wukuf pun itu masih ditambah lagi dengan sholat sunnah yang lain, Bu, 2 rakaat. Itu memanfaatkan jedanya itu berarti ya. Iya. Masya Allah. Begitu. Kemudian, Umar bin Abdul Aziz karena beliau tidak berada di Mekah, kaum muslimin yang ada di Madinah itu berinisiatif. Bagaimana ibadah kita ini biar sama juga, Biar bisa menyamai yang ada di Mekah. Kayak kaum muslimin yang di Mekah. Iya. Iya. Jedanya itu ada yang baca Al-Quran. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz menambahkan rakaat tarawih itu menjadi 36 rakaat. Kalau ditambah witir menjadi 39 rakaat. Pada masa itu. Iya. Ya, begitulah sedikit mungkin sejarah atau bagaimana keimanan para sahabat zaman dulu, ya. Masya Allah, luar biasa ya, sehingga sampai pagi, mungkin sampai subuh ya. Iya, mereka sampai buat. tembus tahajud. Ya, subuh, ini yang ya. beda dengan kita sekarang ini kan kadang-kadang mencari mana nih imam yang cepat, mana nih rokaat yang cepat, kan begitu Mbak Ya, Wardah ya. seperti Ya, itu. tapi mudah-mudahan kita tetap akan terpacu semangat kita untuk mencari ridho Allah lah, bisa mengerjakan untuk lebih khusyuk ya. Oke, lanjut. Sejarahnya sudah mungkin di sini sejarahnya. Sudah nggih? Ya. Masya Allah, barakallah. Jadi sungguh luar biasa pembahasan kita pada hari ini, karena dengan ada bahasan taraweh ini tentu akan menambah keilmuan kita di bidang salat taraweh. Mungkin ada ayat yang perlu disampaikan, silahkan disampaikan dulu. Nah, selain kita sedikit mengikis atau mengulik sedikit tentang sejarah, di sini ada juga keutamaan sholat tarawih, Ibu. Oh, Iya. itu yang belum dibahas ya? Ya. Oh, Ini berarti ya. Sebelum kita mengakhiri perbincangan, mungkin kita bisa membahas sedikit tentang keutamaan sholat. Ya, betul sekali Ustazah Wardah. Karena dengan keutamaan ini sesungguhnya merupakan suatu motivasi, terutama untuk kita yang hidup di zaman mutaakhirin ini. Itu motivasi yang luar biasa bila ada keutamaannya, walaupun kita tetap mengacu kepada ridho Allah. Ya, mungkin bisa nih dijelaskan sedikit tentang keutamaan-keutamaan Di sini ya, kalau soal keistimewaan ini yang paling buat kita bergairah dalam beribadah. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Apabila kita ketahui makna atau apa yang akan kita dapatkan dari ibadah yang kita kerjakan, mungkin kita lebih khusyuk, lebih bergairah, lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Nah, di sini mungkin kita akan membahas 3 tentang keistimewaan sholat tarawih itu sendiri. Yang dimana sholat sunnah tarawih ini adalah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Muakkadah, Ya. sunnah ya. Dimana artinya sholat muakkadah itu artinya adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, diutamakan. Ya, karena pahalanya begitu sangat luar biasa. Nah, kemudian yang pertama, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu keistimewaan sholat tarawih adalah dihapusnya dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, ini adalah suatu bonus yang luar biasa ya. Allah. Karena ini pun ada dalilnya, yaitu mengqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu min ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyam di bulan Ramadan dengan rasa keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapus dosa-dosanya. Seperti itulah, Ibu ya. Ini Kemudian keistimewaan yang kedua yaitu diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di mana kita ketahui pada bulan Ramadan itu Bu ya, semua ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib pahalanya, ibadah yang wajib itu pahalanya sangat luar biasa Ibu ya. Apa ini yang sunnah aja pahalanya itu seperti pahala mengerjakan ibadah yang wajib. Masya Allah. Jadi yang wajib tambah pahalanya, yang sunnah seperti pahala wajib gitu ya. Seperti itu. Itulah keistimewaan dari bulan Ramadan. Apalagi kita ditambahkan dengan sunnah-sunnah seperti qiyam, menghidupkan salat pada bulan Ramadan. Nah, satu kata nih buat kita, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Mungkin Bu Nur sudah ini ya, sudah sering mendengar ya. Insya Allah ya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Artinya pengerjaannya ditambah. Iya, sunnah-sunnah pada bulan Ramadan harus lebih kita tingkatkan. Lebih kita tingkatkan lagi di bulan suci Ramadan. Lebih-lebih di salat sunnah tarawih. Sunnah tarawih. Nah, kemudian yang ketiga Bu ya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Ya, apalagi kita benar-benar nih pada malam terakhir 10 terakhir malam Ramadan itu luar biasa hikmahnya Bu ya. Apalagi di malam-malam ganjil kita lebih meningkatkan ibadah sholat malam kita, qiyam kita. Mudah-mudahan ya. Ya, mungkin dari ketiga amalan dari keutamaan sholat tarawih ini bisa kita dapatkan di bulan Ramadan sekarang dan seterusnya. Ini berarti kenikmatan kita di dalam beribadah kepada Allah tentunya ya. Iya, Masya Allah. Sudah. Mudah-mudahan rasa ibadah kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan, semangat lebih-lebih dalam menunaikan sholat tarawih. Biasanya kan Bu ya di awal Bu rame begitu ya. Sudah malam ke-15 turun, 18 turun ya. Seperti itulah. Mudah-mudahan ibadah kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Ya, mungkin dari pembahasan saya mungkin sekedar ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang kita dapatkan. Ya, kurang lebihnya kekurangan itu datangnya dari kita sendiri ya biasanya ya. Kalau ada pun yang bermanfaat, berfaedah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa ya pemirsa ya. Pembahasan kita pada siang hari ini yaitu mengenai sholat tarawih. Baik pemirsa dimanapun berada, tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, tambahan wawasan, dan tentunya kita mohon sama Allah agar diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa dimanapun berada, sahabat KUA, kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan, tentunya pada tema dan topik pembahasan yang berbeda. Saya dan Ustazah Wardah mohon undur diri dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.